Karena itu saudara, sekarang pikirkan, lebih masuk akal mana? Percaya kepada kesaksian murid-murid atau percaya kepada Yahya Waloni? Sekarang saudara ya, kalau saya orang netral, saya berdiri di sini, saya belum tahu Yesus itu Tuhan atau bukan, Yesus Allah atau bukan. Lalu saya menghadapkan dua pihak untuk memberikan kesaksian pada saya. Saya pertama terhadapkan para rasul, Petrus, Thomas, Yohanes. Saya tanya, siapa Yesus? Mereka bilang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Apa dasar kamu mengatakan demikian? Mereka mengatakan, kami ini hidup sejaman dengan Yesus. Kami selama 3 tahun lebih itu hidup bersama-sama dengan Yesus. Makan minum dengan Yesus, tidur bangun dengan Yesus, bepergian dengan Yesus, diajar langsung oleh Dia. Maka kami percaya Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Lalu setelah itu saya tanya sama Yahya Waloni, siapa kamu? Saya Yahya Waloni, mantan pendeta, mantan rektor teologi dan sebagainya. Lahir tahun berapa? Tahun sekian. Oh, berarti kamu lahir 2000 tahun setelah Yesus. Kenal Yesus? Tidak. Pernah tinggal sama-sama Yesus? Tidak. Pernah diajar langsung oleh Yesus? Tidak juga. Sekarang pikirkan saudara. Saudara, kalau waras, saudara akan pilih percaya siapa? Saya jelas pilih percaya kesaksian daripada murid-murid Yesus, daripada Yahya Waloni yang tidak jelas ini. Jadi saudara, dari sini jelas bahwa Paulus tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan hanya karena dia lahir dari perawan, dan bukan karena hasil asumsi dia dan olah pikir dia secara matematis. Jadi menurut saya ini omongan orang ini lebih daripada sekedar bodoh ketimbang dianggap sebagai orang yang pintar. Nah, saudara juga perhatikan bahwa dalam cuplikan tadi Yahya Waloni ini mengatakan bahwa Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang akan muncul setelah itu, sekian ratus tahun kemudian, yaitu Nabi Muhammad. Saudara perhatikan, dia bilang Paulus lupa. Secara logis, kalau seseorang melupakan sesuatu, berarti dia pernah tahu sesuatu itu. Kalau Paulus lupa, berarti dia pernah tahu. Kalau Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang akan datang, yakni Muhammad, berarti Paulus pernah tahu bahwa akan ada nabi yang akan datang. Sekarang saya bertanya kepada Yahya Waloni, bisa tunjukkan ayat di mana Paulus pernah tahu bahwa akan muncul di masa yang akan datang seorang nabi? Saya tantang saudara untuk tunjukkan. Kalau tidak, omonganmu hanya omongan kosong yang tidak ada artinya. Saudara, memang saya sadar bahwa ada orang-orang Islam, entah semua atau sebagian, mereka merasa bahwa di dalam Alkitabnya Kristen ini ada nubuatan tentang datangnya Muhammad. Orang semacam ini termasuk orang sekelas Ahmad Deedat. Ahmad Deedat menganggap bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Alkitabnya Kristen. Salah satunya dia kutip kata-kata Yesus, kalau aku pergi, aku akan mengirim penghibur bagimu. Menurut Kristen, penghibur di situ dan konteks Alkitab di situ adalah Roh Kudus. Tapi Deedat lalu mengartikan itu sebagai Muhammad. Menurut saya otaknya juga tidak beres, saudara ya. Karena konteks ayat itu tidak bicara tentang nabi, itu bicara tentang roh. Jadi sama sekali tidak ada nubuatan apapun di dalam kitab suci Kristen tentang datangnya Muhammad. Bahkan Muhammad tidak pernah disinggung sama sekali. Kalau ada, itu pasti hasil rekayasa dan ayat-ayat Alkitab yang dipaksakan, ditafsirkan sedemikian rupa supaya memasukkan Muhammad di dalam. Saya heran, mengapa mereka perlu merasa ngotot untuk menunjukkan adanya nubuatan tentang nabi mereka di dalam kitab suci Kristen? Apakah mereka tidak cukup puas dengan nabi mereka dibicarakan di dalam kitab suci mereka sendiri? Lain kalau omong tentang Yesus. Yesus menjadi pusat pemberitaan dari nabi-nabi. Sejak dari zaman perjanjian lama, mereka bicara, menjanjikan tentang seseorang yang akan datang, Mesias. Dan Kristus, Yesus datang sebagai Kristus, sebagai Mesias. Dia menggenapi nubuat-nubuat yang ada. Tapi Muhammad, ada nubuat? Nol. Tidak ada satupun nubuat. Karena itu saudara, jelas bahwa kata-kata Yahya Waloni, Paulus lupa. Menurut saya saudara, itu omongan orang bodoh yang jauh daripada kebenaran. Karena itu saudara-saudara, apa yang dia omong ini menurut saya hanya propaganda dan hanya mengungkapkan kebodohan-kebodohan dia sendiri. Dan saya jadi ragu dengan omongan-omongan seperti ini, bahwa dia adalah mantan pendeta, mantan rektor sekolah teologi dan sebagainya. Ini dua poin yang saya tanggapi dari kata-kata Ustadz Yahya Waloni ini.
Silakan tunggu tanggapan-tanggapan saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.